Oke, kita lanjutkan, kita coba contoh soal ya. Kita coba contoh soal. Ini gampang sekali. Contoh soal pertama ya. Sebuah sinyal, anggaplah sinyal to discrete dalam bentuk sekuen 125701. Maka tentukan XZ dan ROC-nya, katanya ya. Z dan ROC-nya. Nah, kalau nggak dikasih tahu ini biasanya ini kita tahu aja nih, ini yang di sini. Nah, di sini ini indeks ke 0 ya. Kalau nggak dikasih tahu yang pertama itu kita anggap indeks ke 0. Nilainya sama kayak gitu. Masukkan XZ-nya kan tinggal gampang aja. XZ-nya adalah apa tadi? Maksudnya XZ adalah sigma beta hingga sampai beta hingga ya. Z sama dengan N ya. N beta hingga sampai beta hingga XN Z min N ya. Z min N. Ya udah tinggal masukkan aja lagi kan. Untuk N sama dengan 0, ya, indeksnya 1 kali Z pangkat 0, 1, 1. Tambah 2 di indeks 2, 2 dikali Z min 1. Indeks 1 ya, indeks 1, 2 kali Z min 1. Indeks 2, 5 dikali Z min 2. Indeks 3, 7 dikali Z min 3. Indeks 4, 0. Indeks kelima, 1 kali Z min 5. Nah, selesai. Kayak gitu aja. Nah, cuman ini kan cerita yang tadi ya. Ini secara matematis mungkin benar. Kita lihat ya, konvergennya gimana katanya. Ini konvergen untuk seluruh Z-plane, kecuali Z-nya sama dengan 0. Nah, cari Z-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini yang kalau ini dia lebih ke yang stabil ya. Ini nggak bisa kita sederhanakan lagi ya. Nggak bisa kita sederhanakan, jadi bentuknya bukan yang kuadrat tadi itu ya. Kalau bentuknya bukan kuadrat tadi, kita menjaga biar si Z-nya ini tidak tak hingga ya, tidak tak hingga. Jadi dia tak hingga. Beda ya, kalau tadi kita deretnya unlimited ya, unlimited. Nah, kalau ini kan deretnya terbatas. Deretnya terbatas. Nah, ini kan pasti bisa kita hitung kan. Kecuali Z-nya sama dengan tak hingga. Z-nya sama dengan 0. Z-nya sama dengan 0, Z min 1-nya ya tak hingga kan, nggak bisa kita hitung. Jadi semua ROC-nya ini, jadi ini nggak susah-susah. Rumus tak hingganya ubah menjadi 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya, 0 sampai 5. Berarti ini berubah nanti. Ini berubah jadi sigma N sama dengan 0 sampai 5. Nah, XN Z min N. Nah, ini pasti bisa kita hitung. Pasti bisa kita hitung. Selagi Z-nya tidak sama dengan 0 ya. Di seluruh Z-plane kecuali Z-nya sama dengan 0. Nah, itu dia. Bisa gampang sekali. Delta kan juga gampang ya. Delta itu kan ini dia nih. XN-nya anggaplah ini 0 kan, 0 titik. Ini 1, terus 0 lagi kan, 0 lagi sampai titik 0 semuanya. Indeks 0-nya di 1. Nah, ini kan gampang juga nih. Sigma itu berbahaya dari sigma ini nih. Sigma XZ-nya ya. XZ-nya ini N sama dengan 1 sampai 1. Udah. XN Z min N ya. Nah, udah 1 aja. Karena 1 dikali Z pangkat 0. 1. Selesai. Nah, karena dia nggak ada parameter Z-nya di sini ya, dia konvergen. Dia mau Z-nya berapa, dia nilainya 1. Udah konvergen ya. Gampang. C-nya seluruh Z-plane. Pasti konvergen dia. Kita lihat lagi. Yang ini, yang di delay. Z min K. Ini beda lagi ya. K. Jadi satunya di indeks ke K. Berarti Z min K ya. Z min K gampang ya. Z min K. Nah, ini beda ya. Dia tidak boleh 0. Kalau 0 dia tak hingga ada jadinya. Yang satu lagi ROC di seluruh Z-plane kecuali ya di Z sama dengan tak hingga. Ya karena apapun nilainya kan, kalau yang Z pangkat K
pasti dia dapat kita hitung nilainya berapa, kecuali ya Z-nya tak hingga. Lalu kita lihat lagi contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, cari Z transform dari ini ya. Ini yang pakai cara tadi ya. Cara tadi. Ini kan gampang kan ya. Kita tulis 1/2 Z-1 tambah 1/4 Z-2 tambah 1/8 Z-3 sampai seterusnya. Ingat lagi sifat dari si geometri. Jadi ini gampang aja. Kita bisa tulis seperti ini ya. 1 bagi 1 kurang berapa ini? 1/2Z ya. 1/2Z. Asal 1/2Z. Absolutnya ini kecil dari 1. Kecil dari 1. Jadi rumusnya A ini harus kecil dari 1 ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok 1/2Z-nya harus kecil dari 1 ya, untuk ini, untuk memenuhi syarat deret geometri, sehingga dia bisa kita hitung, bisa konvergen, gampang menghitungnya. Nah, udah, kalau udah gini kan gampang ya. Ini ya tinggal pindah ruas ya, Z-nya besar setengah, Z-nya besar setengah. Ini juga kalau kita mau naikkan ke atas Z-nya ya bisa tulis Z-1 ya. Udah selesai. Kayak ini aja Z transformnya ya. Jadi gampang. ROC-nya, nanti kalian tahu cara ROC-nya sekarang ya. Region of convergence-nya di mana. Nah, region of convergence ini gimana cara dapatnya? Ya, balik lagi ke teorema geometri ya, di daerah yang mana dia memenuhi persyaratan teorema geometri ini, penyederhanaan teorema geometri. Nah, pada saat itulah nilainya ini bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung. Karena kalau nggak memenuhi syarat itu, ya dia nilainya nggak akan selesai kita menghitungnya. Tak hingga dia. Waktu masuknya juga kita akan melakukan operasi sigma sampai tak hingga, nggak akan selesai sampai kiamat. Jadi yang bisa kita selesaikan hanyalah yang konvergen. Dan itu sangat gampang sekali ya, sangat gampang sekali. Itu dia. Itu contohnya. Itu soal saya rasa sangat gampang. Berikutnya kita lihat yang bagaimana dia mengaruh si transformasi Z ke pengolahan sinyal ya, ke rekayasa sinyal.